Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas teman-teman tetap memantau, melihat, mengeksplorasi beberapa atau mungkin seluruh video berkaitan dengan komunikasi, baik secara perspektif teori ataupun perspektif praktek yang saya sampaikan pada kanal YouTube 100% Autentik. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang Computer Mediated Communication atau dikenal dengan CMC. Sebelum kita masuk ke dalam computer mediated communication, saya akan menjelaskan terlebih dulu secara awal hal ihwalnya. Yang pertama itu bahwa di dalam komunikasi itu selalu memiliki tantangan, selalu memiliki kesempatan gitu. Karena apa? Di dalam tantangan dalam berkomunikasi itu salah satu faktor yang menghalangi itu adalah adanya pemahaman terhadap perbedaan budaya. Karena apa? Kita berbicara dalam computer mediated communication itu adalah keberlangsungan bahwa komunikasi itu tidak hanya berlangsung dalam ranah lokal, dalam ranah nasional, tetapi juga dalam ranah global. Apalagi komunikasi juga berkembang gitu kan dalam berbagai sektor, mulai dari bisnis, pendidikan, ataupun sekarang berbagai platform di digital. Untuk itu perlunya perlunya upaya gitu loh. Perlunya upaya untuk memahami bagaimana proses perbedaan budaya dalam praktek-praktek komunikasi yang memang sudah berjalan. Tantangan lain itu yang muncul itu sebenarnya adalah bagaimana gaya komunikasi setiap orang itu selalu ataupun cenderung berbeda-beda. Jadi cenderung berbeda-beda. Itu juga dipengaruhi oleh konteks, baik konteks budaya, konteks sosial, latar belakang individu, dan lain sebagainya. Karena itu bagaimana orang ya kan, ataupun audien menginterpretasi pesan tersebut ataupun memahami pesan tersebut, menerima pesan tersebut pun akan cenderung memiliki beberapa perbedaan. Apalagi ada faktor budaya di situ, ada faktor norma juga di situ, di mana hal tersebut akan mempengaruhi persepsi orang dalam berkomunikasi. Dalam teori yang pernah saya pelajari itu pernah diungkapkan oleh Hall itu dalam bukunya kita tulis tahun 1976 itu ada namanya high context communication sama low context communication. Jadi bagaimana faktor konteks di dalam komunikasi itu menjadi hal utama untuk membangun komunikasi yang lebih efektif dan lebih efisien. Karena di situ di dalam komunikasi, karena saya pernah juga belajar linguistik terapan, di situ ada faktor politeness, ada faktor code switching, ada faktor bahasa verbal, ada bahasa nonverbal dan lain sebagainya yang mempengaruhi pemahaman dalam komunikasi. Dan tentunya nantinya itu kan ketika kita berbicara dalam hal komunikasi itu ada beberapa dimensi yang akan bermain, di mana faktor dimensi seperti individu ataupun dimensi kolektivisme. Definisi individu itu bagaimana orang itu berkomunikasi secara individunya dia, mewakili individunya dia. Tetapi dalam hal ini orang juga tidak bisa lepas bagaimana dimensi kolektivitism, di mana orang itu adalah bagian dari masyarakat, saya adalah bagian dari masyarakat, orang ataupun saya adalah bagian dari komunitas tertentu dan lain sebagainya, dan itu ada faktor dimensinya, dan dimensi tersebut itulah biasanya akan mempengaruhi cara sikap kita berkomunikasi ataupun cara kita memahami memahami pesan di dalam komunikasi tersebut. Nantinya ujung-ujungnya adalah bagaimana upaya kita akan mendominasi atau apa kita akan upaya untuk membangun kehangatan atau akan membangun permusuhan dan lain sebagainya, itu juga menunjukkan identitas-identitas dalam berkomunikasi. Dan nantinya bahwa baik dari individualisme, kolektivisme, kemudian dominasi ataupun upaya upaya meminimalisasi itu nanti ada
muncul gaya berkomunikasi dalam ranah analog ya, dalam ranah analog bagaimana kita berkomunikasi di sektor yang keseharian, mulai dari bagaimana upaya kita mendramatisasi komunikasi dengan adanya storytelling, dengan adanya cerita, adanya bumbu-bumbu, kemudian bagaimana kita juga menganimated, jadi mengilustrasikan cara penyampaian narasi yang hendak kita sampaikan, kemudian bagaimana kita juga ada impression living, bagaimana kita adalah upaya untuk membangun impresi, membangun kesan kepada orang dengan cerita yang menyentuh, dengan cerita yang kesedihan, cerita berbasis data, cerita berbasis dengan fakta, kemudian ada relax, santai, gitu kan, santai tidak tegang, gitu kan, itu model gaya-gaya. Dan yang paling penting itu bagaimana kita membangun komunikasi yang lebih atentif. Atentif itu bagaimana kita bisa menarik perhatian dari masyarakat ataupun orang yang diajak ngobrol. Kita juga bisa terus selalu terbuka dan friendly, ataupun kita harus selalu bersahabat. Upaya-upaya itu nantinya itu kan bagaimana orang itu dalam berkomunikasi itu kan basisnya itu kan nanti yang membedakan dengan computer mediation itu bagaimana orang itu menjadi bersikap lebih reflektif gitu. Jadi apa yang disampaikan itu selalu menimbulkan refleksi di dalam kita dan berpikir lebih mendalam, berpikir lebih lebih analitis, lebih, berpikir lebih untuk mencari kebenaran, berpikir untuk menjaga hubungan interpersonal. Itu itu adalah pandangan bagaimana komunikasi secara umum, di mana sebelum kita bermain di dalam computer mediated communication, di mana dalam computer mediated communication itu adalah perkembangannya itu masuk dalam ranah komunikasi digital, di mana di dalam komunikasi digital itu ada tetap ada faktor interaksi, di situ ada model asinkronus, kemudian ada juga faktor multimodal, kemudian di situ juga umumnya orang bisa bersifat anonim. Ya, kita yang paling paling utama itu adalah multimodal. Ciri utama dalam komunikasi digital atau komunikasi komputer mediated communication adalah bagaimana multimodal di situ itu bukan hanya sekedar teks, bukan hanya penyampaian pesan, tetapi di situ ada gambar seperti ini, kemudian ada logo, ya kan? Kita lihat di sini ada logo 100% autentik, kemudian ada warna-warna yang ikut bermain, ya kan? Ada warna-warna yang bermain di sini. Itu kan itu adalah bentuk multimodal. Multimodal. Jadi semua elemen, genre, teks, video, gambar bergerak, kemudian animasi dan lain sebagainya itu ikut bermain. Itulah bagaimana multimodal itu ikut bermain. Dan umumnya juga adalah yang faktor yang hal yang menyebalkan di dalam dunia computer mediated communication adalah anonymous. Jadi orang itu bisa saja di dalam satu di satu orang itu memiliki banyak akun. Misalnya saya punya YouTube itu kan secara pribadi saya punya YouTube di Andika Hendra Mustaqim. Kemudian di dalam ranah untuk membangun personal branding saya memisahkan antara faktor urusan apa ya video yang bersifat fun, senang-senang, tapi saya juga membuat kanal 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 yang serius itu 100 otentik yang untuk mengembangkan pola project yang lebih apa ya berbagi perspektif, berbagi itu. Jadi ada satu orang itu bisa beberapa kanal, tetapi saya tidak anonimus, tapi kita tahu bahwa banyak kanal itu anonimus. Jadi anonimus itu tanpa anonim, tanpa pengaturan, tanpa identitas, dan itu bisa menjadi bot. Kemudian kenapa munculnya computer mediated communication itu adalah faktor teknologi itu yang pertama. Munculnya teknologi di Amerika yang berkembang, kemudian di Barat, kemudian akhirnya nyampe juga di Indonesia. Kemudian ada faktor mobilitas, jadi orang itu cenderung bergerak dari satu tempat ke tempat lain itu lebih cepat, jadi memerlukan mobilitas sehingga computer mediated communication itu dalam hal digital ya, karena CMC ini kan juga termasuk dalam ranah ponsel gitu kan, dalam ranah ponsel ini kan juga menunjukkan bagaimana upaya kita itu kan berkembang bahwa tidak bisa melepaskan dari dalam CMC. Kemudian kalau secara umum computer mediated communication itu adalah faktor yang apa istilahnya item yang tidak bisa kita hindari. Kenapa tidak bisa kita hindari dalam
computer mediated communication itu orang itu cenderung akan memperhatikan, gitu kan. Orang akan memperhatikan bagaimana cara penyampaian komunikasi itu agar tidak menimbulkan misinterpretasi. Jadi tidak menimbulkan interpersepsi. Jadi caranya itu bagaimana? Kalau komputer mediated study itu adalah dengan menggunakan misalnya Zoom, Zoom yang langsung live antara satu orang dengan orang lain ataupun satu pemimpin dengan orang di rapatnya itu kan dalam anggota rapatnya. Jadi ada yang bersifat direct. Jadi ada faktor ada langsung dalam komunikasi yang bersifat langsung ini untuk menghindari miskomunikasi sehingga pesan yang disampaikan itu jelas, di situ ada perasaan yang dimainkan, itu juga bisa dilihat, kemudian ada kebutuhan yang apa ya, yang ingin disampaikan juga bisa tersampaikan. Tetapi ada yang tidak langsung, pesan yang tidak langsung itu bisa saja bisa dengan menggunakan teks di WhatsApp groups gitu kan, dengan menggunakan bahasa yang verbal seperti suara, yang perintah gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi beberapa pesan-pesan tersebut itu mempengaruhi mempengaruhi faktor miskomunikasi ataupun kesuksesan dalam berkomunikasi. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana komunikasi itu adalah being center. Jadi seperti saya gitu akan menjadi pusat perhatian di dalam dalam Zoom ini ataupun dalam dalam penyampaian video ini karena saya menjadi orang yang berbicara. Jadi ada fokus to the people, fokus on the people. Jadi ada upaya untuk membangun kualitas gitu kan, kualitas dalam interaksi yang lebih dominan. Di situ juga being center itu saya akan menunjukkan bagaimana koneksi emosional dan upaya untuk membangun hubungan interpersonal di dalam CMC tersebut. Kemudian ada doing center. Doing center itu bagaimana orang itu dalam CMC itu juga upaya untuk membangun efisiensi, untuk membangun komunikasi yang berbasis kepada result, ya, berbasis kepada hasil dan tujuan, sehingga orang itu pun tidak hanya berkomunikasi dengan cara yang literit atau yang kaku aja, dengan bahasa yang pemodel laporan dan lain sebagainya, tetapi ada faktor yang mendukung apa ya langkah-langkah conversation, upaya percakapan-percakapan, percakapan-percakapan yang lebih lebih ini ya apa namanya lebih lebih terjalin dan lebih efektif. Dengan demikian itu nanti ujung-ujungnya orang dalam computer mediated communication adalah upaya untuk membangun kolaborasi. Jadi membangun kolaborasi. Jadi kolaborasi nanti berkembang menjadi networking yang akan lebih luas. Di dalam di dalam hal lainnya bahwa di dalam computer mediated communication itu juga untuk menunjukkan bagaimana seseorang itu memiliki kompetensi dalam dalam berkomunikasi. Itu tidak hanya melihat, tidak hanya menunjukkan dengan cara-cara yang konvensional, tetapi dengan cara-cara yang menunjukkan bagaimana dia menyampaikan presentasi dengan baik, menyampaikan menyampaikan interaksi dengan baik, dan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih tepat sasaran dan bisa bisa dimengerti. Karena apa? Dalam CMC itu tidak bisa kita meninggalkan beberapa faktor dalam dalam menjalin hubungan, gitu kan. Faktor yang utama yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana kita sensori, membangun sensori dalam interaksi di dunia online. Jadi sensori ini lebih menunjukkan bagaimana bagaimana orang itu tidak hanya fokus, ya kan? Tidak hanya fokus kepada dirinya sendiri, tetapi dia juga lebih mengarah kepada peduli dengan orang yang diajak ngomong, kemudian kemudian memperhatikan orang yang diajak ngomong dan lain sebagainya. Jadi memperhatikan audiens di dalam ruang tersebut. Selanjutnya itu adalah faktor estetik. Kenapa itu faktor estetik penting? Ketika itu bukan dalam komunikasi itu pilihan bahasa, diksi, ya pilihan bahasa atau diksi, penyampaian kalimat, gaya retorika dan lain sebagainya itu
memperhatikan. Dan itu bisa contohnya itu diterapkan bagaimana dengan orang bisa menggunakan pantun, kemudian bahasanya menggunakan rima dan irama, bahasanya yang puitis dan lain sebagainya. Di dalam dunia computer mediated communication itu juga memperhatikan faktor etik. Kenapa faktor etik itu menjadi penting? Penting karena di situ tidak ada bullying, tidak ada perundungan, tidak ada berbicara tentang sara, menyinggung orang lain, menyinggung kelompok tertentu dan lain sebagainya. Karena itu di dalam CMC itu memiliki tujuan bagaimana berbagai pihak itu dengan berbasis pada komunikasi yang sangat rasional, berbasis dengan komunikasi yang sangat personal, itulah upaya untuk membangun makna di dalam hubungan berkomunikasi. Seperti saya berinteraksi dengan orang lain, saya berinteraksi dengan mahasiswa, saya berinteraksi dengan kolega, di mana saya juga upaya untuk membangun makna, mengkonstruksi makna, makna apa gitu kan, makna apa yang dihasilkan, makna bisa ketika dengan kawan persahabatan, ketika dengan persaudaraan itu adalah makna bagaimana kita menciptakan brotherhood, loyalitas, kemudian menciptakan sesuatu yang menunjukkan bahwa we we are getting impression from him, gitu. Jadi saya mendapatkan kesan dari video ini yang disampaikan oleh saya gitu, atau saya berkomunikasi itu ada kesan yang didapatkan. Jadi faktor-faktor tersebut itu menunjukkan bagaimana orang itu berkomunikasi itu ada hasilnya, ada targetnya. Dan itu salah satunya bisa dicapai itu dengan cara bagaimana kita membangun emosi yang baik di dalam komunikasi, termasuk dalam komputer komputer mediated communication, dengan membangun emosi yang baik, ada empati, ada simpati yang di situ baik. Selain itu juga bagaimana kita juga membangun kapitalisasi pesan. Jadi pesan-pesan itu dikapitalisasi untuk bisa membuat persuasi, untuk bisa mempengaruhi, untuk bisa menekan, Bapak ya, untuk menekan pihak-pihak tertentu untuk mengikuti kita dan lain sebagainya. Di dalam hal tersebut nantinya ada semacam mekanisme gitu kan ya, mekanisme bagaimana kita menggunakan personalisasi yang kuat di dalam computer mediated communication, di mana itu ditunjukkan itu dengan ya kita berbicara dengan gaya kita sendiri, kita berbicara dengan penekanan aksen kita sendiri, kita menggunakan dialek sendiri, personalisasi itu akan muncul. Dengan tersebut nanti ujung-ujungnya computer mediated communication itu juga akan menghasilkan suatu lingkungan online yang mendukung. Saya kira itu adalah penjelasan saya berkaitan dengan computer mediated communication di dalam dunia ranah digital yang tidak bisa kita hindari, di mana sebenarnya dalam computer mediated communication itu merupakan kepanjangan tangan, kepanjangan perpindahan pola komunikasi dari komunikasi yang bersifat analog, kemudian berpindah ke komunikasi yang lebih bersifat digital kan apa komputer, karena itu termediasi. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Mungkin ini jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa subscribe YouTube, akun YouTube 100% atau 100% otentik by Dr. Andika Indra Mustaqim. Saya juga menerima kolaborasi dengan beberapa pihak untuk podcast, untuk ceramah dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Saya tutup video Dan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dalam